Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati tutor Universitas Terbuka. Mohon izin untuk menyampaikan jawaban tugas 1, yaitu dampak urbanisasi serta tantangan dan masalahnya terhadap pertumbuhan perkotaan. Untuk dampak urbanisasi terhadap pertumbuhan perkotaan, perlu kami sampaikan bahwa urbanisasi, yaitu proses perpindahan penduduk dari desa ke kota, merupakan fenomena yang signifikan dalam dinamika sosial dan ekonomi sebuah negara. Proses ini tidak hanya mempengaruhi pola distribusi penduduk, tetapi juga membawa berbagai dampak positif dan negatif yang berpengaruh terhadap pertumbuhan perkotaan. Dampak positif urbanisasi untuk yang pertama adalah peningkatan ekonomi. Kota seringkali menjadi pusat ekonomi yang efisien, mendorong terciptanya lapangan kerja dan peluang usaha baru. Urbanisasi membawa industri dan teknologi yang meningkatkan produktivitas serta perekonomian suatu wilayah. Untuk yang kedua, kemajuan infrastruktur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk, kebutuhan akan infrastruktur seperti transportasi, energi, dan fasilitas publik lainnya juga meningkat. Hal ini mendorong pemerintahan untuk lebih memperhatikan pembangunan infrastruktur perkotaan yang pada gilirannya memperbaiki kualitas hidup masyarakat kota. Untuk yang ketiga, dampak positif organisasi yaitu akses ke layanan publik. Kehadiran banyak pusat pendidikan dan kesehatan dan fasilitas sosial di kota memberikan akses yang lebih baik bagi penduduk untuk mendapatkan layanan publik yang berkualitas. Untuk dampak negatif urbanisasi, itu yang pertama, peningkatan kemiskinan perkotaan. Meskipun kota menjadi pusat ekonomi, urbanisasi yang tidak diikuti dengan penciptaan lapangan kerja yang memadai dapat menyebabkan tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan. Banyak penduduk kota yang bekerja di sektor informal dengan penghasilan yang rendah. Untuk yang kedua, dampak negatif urbanisasi yaitu permukiman kumuh. Ketika pertumbuhan kota tidak dibarengi dengan perencanaan ruang yang baik, banyak area di kota berkembang menjadi permukiman kumuh dengan kondisi sanitasi yang buruk. Hal ini menambah masalah kesehatan masyarakat dan menciptakan kondisi kehidupan yang tidak layak. Untuk yang ketiga adalah ketimpangan sosial. Urbanisasi seringkali memperburuk kesenjangan sosial. Penduduk yang lebih kaya cenderung tinggal di kawasan yang lebih baik, sementara penduduk miskin terpaksa tinggal di kawasan yang kurang berkembang, menciptakan polaritas sosial di dalam kota. Untuk tantangan dan masalah pertumbuhan perkotaan, meskipun urbanisasi membawa peluang bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, banyak tantangan yang perlu diatasi agar pertumbuhan perkotaan dapat berjalan dengan efektif dan berkelanjutan. Berikut untuk tantangan yang dihadapi kota-kota yang atau negara berkembang lainnya. Itu yang pertama adalah keterbatasan infrastruktur. Banyak kota yang mengalami tekanan dalam penyediaan infrastruktur dalam seperti air bersih, sanitasi, dan transportasi. Pertumbuhan kota yang pesat seringkali tidak diikuti dengan pengembangan infrastruktur yang memadai, yang berujung pada kemacetan lalu lintas, krisis air bersih, dan kurangnya fasilitas kesehatan yang memadai. Untuk yang kedua, polusi lingkungan. Kegiatan industri, transportasi yang padat, dan pertumbuhan permukiman mengakibatkan meningkatnya polusi udara, pencemaran lingkungan. Dampaknya adalah penurunan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat yang tinggal di kawasan perkotaan. Untuk yang ketiga, alih fungsi lahan. Untuk memenuhi kebutuhan ruang bagi permukiman dan pembangunan infrastruktur, banyak lahan pertanian dan ruang terbuka hijau yang dialih fungsikan. Hal ini mengurangi daya dukung lingkungan dan memperburuk masalah ketahanan pangan dan perubahan iklim. Untuk tantangan pengelolaan sumber daya alam, dalam upaya meningkatkan kualitas hidup di kota, penting untuk menjaga kelestarian sumber daya alam. Kurangnya pengelolaan yang baik dapat mengarah pada kerusakan ekosistem kota, seperti hilangnya ruang hijau dan kerusakan sumber daya air. Untuk yang kelima, peningkatan angka pengangguran. Banyak penduduk yang datang ke kota untuk mencari pekerjaan, namun tidak dapat memperoleh pekerjaan layak. Mereka cenderung masuk ke sektor informal yang tidak menyediakan jaminan sosial dan pendapatan yang memadai, yang meningkatkan ketidakpastian ekonomi di kalangan penduduk perkotaan. Untuk solusi untuk mengatasi tantangan pertumbuhan perkotaan, yaitu untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul akibat urbanisasi, dibutuhkan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi.
Beberapa solusi yang bisa diterapkan untuk mendukung perkotaan yang berlebih kelanjutan antara lain. Yang pertama, perencanaan tata ruang yang terintegrasi, yaitu pengembangan kota harus dilakukan dengan merencanakan ruang kota secara menyeluruh dan seimbang antara kebutuhan permukiman, kawasan industri, ruang hijau, dan infrastruktur. Perencanaan yang baik dapat mengurangi dampak negatif urbanisasi, seperti kemacetan, ketidakmerataan distribusi fasilitas. Untuk yang kedua, pengembangan infrastruktur berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur yang beramah lingkungan dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat penting untuk mendukung kualitas hidup di kota. Ini termasuk transportasi publik yang efisien, pengelolaan sampah yang baik, dan penyediaan air bersih. Untuk yang ketiga, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi penduduk perkotaan dapat mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kualitas tenaga kerja yang tersedia, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Untuk yang keempat, pengelolaan lingkungan yang responsif. Mengurangi polusi dan mengelola sumber daya alam dengan bijaksana adalah hal yang sangat penting dalam menciptakan kota yang berkelanjutan. Menerapkan kebijakan hijau dan melibatkan masyarakat, kegiatan pelestarian lingkungan yang dapat membantu menjaga keseimbangan ekosistem. Melalui langkah-langkah tersebut diharapkan kota dapat berkembang berkelanjutan, mengurangi ketimpangan sosial, dan meningkatkan kualitas hidup bagi seluruh penduduknya. Untuk sumber referensi dari modul Universitas Terbuka Manajemen Pelayanan Publik tahun 2020. Demikian tutor atas jawaban yang kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.